Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina minkum wa utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sejenak sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan puja dan puji serta syukur hanya kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan lahir dan batin. Kemudian yang paling tinggi nikmat di sisi Allah yang diberikan kepada kita manusia, hambanya, orang-orang yang beriman, yakni nikmat iman dan Islam. Hanya orang-orang beriman dan orang-orang Islamlah yang mampu pada siang hari ini meninggalkan aktivitas dunianya, hadir ke rumah Allah, bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, bertawaduk kepada Allah, merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzikir, berdoa, membaca doa-doa thayyibah, semuanya terhimpun dalam kegiatan ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan umat manusia yang sangat mulia, yakni Habibullah, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan Jumat yang pertama. Jumat yang pertama pada tanggal 4 bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Tentunya saudara-saudara kita yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitullah yang disebut dengan ibadah haji, mereka sudah mempersiapkan dirinya
pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, disebut dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Zulqa'dah adalah bulan manasik haji, dalam rangka pembekalan diri untuk melangsungkan ibadah haji. Bulan Zulhijjah adalah bulan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yaitu di Masjidil Haram Mekah Mukarramah, kemudian di Masjid Nabawi atau Masjid Madinatul Munawwarah. Ini merupakan cita-cita bagi semua umat Islam. Ada kita yang mampu untuk hal itu dari sisi pendanaan, dari sisi kebutuhan dan kesehatan, keberangkatan kita, akan tetapi kesempatan secara kuota daripada penyediaan Kementerian Agama tersebut, ya, ini sudah banyak. Makanya dari situ ada namanya Haji Plus. Kalau memang kita mampu untuk hal yang demikian, itu lebih baik kita utamakan sebagai bentuk penyempurna daripada rukun Islam, karena kita adalah seorang muslim. Lillahi 'alan nasi hajjul man istata'a ilaihi sabila. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan haji. Walillahi 'alan nas, kepada manusia, tentunya umat Islam, orang-orang yang beriman. Kemudian orang Islam dan orang yang beriman ya bagaimana? Man istata'a, yaitu orang beriman dan orang-orang Islam yang sudah diberikan kemampuan atau kesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke Masjidil Haram Mekah, kemudian Masjidil Nabawi Madinah tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian daripada itu, bertepatan hari ini merupakan hari Jumat yang pertama di dalam bulan Mei, tanggal 2 Mei tahun 2025 Masehi. Ingat, tanggal 2 Mei adalah hari besar nasional negara kita Republik Indonesia, yang kita kenal dengan Hari Pendidikan, Hari Peringatan Pendidikan Nasional, di mana secara serentak di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, instansi dinas pemerintah itu diwajibkan untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Maka justru dengan itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan kami untuk mengajak, menghimbau seluruh jamaah Jumat yang hadir, terutama kami yang menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalani syariat-syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, baik terdapat di dalam kitab Al-Quran maupun terdapat di dalam hadis yang sudah beliau tinggalkan, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menurut ketentuan syariat pasti ada kebaikannya bagi kita umat manusia. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam syariat pasti ada keburukan atau kejelekannya atau bahayanya bagi kita umat manusia. Maka justru dengan itu, ya, dengan sisa usia kita yang tidak menentu ke depan, maut akan segera datang menjemput kita. Marilah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan ibadah-ibadah kita kepada Allah dan menjaga hubungan silaturahim kita dengan sesama manusia. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina minkum wa utul ilma darajat. Ini merupakan janji Allah kepada orang-orang yang dua golongan. Siapa orang yang dua golongan tersebut? Allah berikan janji
Janji tersebut bukan sekedar janji manis, akan tetapi janji yang akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah bersifat innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mendustakan janjinya. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya. Kata Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu. Ini yang pertama. Maka himbauan Allah Subhanahu wa taala, ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, Allah akan tempatkan mereka di surga jannatul ma'wa, disebabkan sebagai balasan atau ganjaran dari kebaikan yang mereka lakukan. Ini yang pertama. Bahwasanya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkatkan kedudukan mereka baik pada masa kehidupan di atas dunia ini maupun nanti pada masa kehidupan di negeri akhirat. Makanya khutbah Jumat itu kalau tidak ada wasiat takwanya, kalau tidak diajakkan jemaah Jumat, tidak disampaikan atau tidak diserukan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wasiat sama sekali, maka khutbahnya batal. Makanya perlu kita sebagai jemaah mengetahui rukun-rukun khutbah tersebut. Sama dengan halnya pelaksanaan haji. Haji itu batal kalau tidak ada wukuf di Arafah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua dikatakan walazi naminkum wa utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkatkan kedudukan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Orang-orang yang istiqomah dalam imannya kepada Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan diangkat kedudukannya oleh Allah beberapa derajat daripada manusia lainnya. Makanya bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dari awal Nabi sudah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan semenjak lahir sampai ke liang lahat. Artinya sampai kita meninggal dunia. Kewajiban menuntut ilmu itu tidak ada batas ruang dan waktu. Kewajiban menuntut ilmu itu selama hayat di kandung badan, selama napas masih melalui kerongkongan dan hidup, selama itu kewajiban diletakkan pada pundak kita untuk menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, mempunyai fungsi kegunaan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu sama sekali dihukum oleh Allah dengan kebodohan, maka kehidupannya akan sesat. Orang-orang yang mempunyai ilmu tanpa mengamalkan ilmunya akan dihukum oleh Allah dengan kefasikan. Al-ilmu kasajaratin. Ilmu itu seperti pohon. Bila amalin, kalau tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah, kasajaratin. Nah, maka justru dengan itu bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita mengkaji atau kita mempelajari tentang ruang lingkup pendidikan Islam tersebut, apapun cabang ilmu yang ada di atas dunia ini, baik diterapkan pada sekolah-sekolah umum ataupun diterapkan pada sekolah seperti pesantren atau al-madrasah, semuanya itu adalah ilmu dalam konsep syariat, ilmu dalam konsep Islam.
Tidak dibedakan mana yang umum dan mana yang khusus seperti ilmu agama. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu ilmu yang berkembang dalam masyarakat, ilmu yang berkembang di jenjang pendidikan formal ataupun non formal, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah menuntut ilmu ini merupakan suatu kewajiban kepada kita bersama kaum muslimin, umat-umat Islam. Utlubul ilma faridatun minal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi orang-orang Islam, baik laki-laki maupun yang perempuan. Sekalipun ilmu itu jauh. Sekarang kan anak-anak kita sudah tidak tanggung-tanggung. Ada kuliahnya di Aceh, ada kuliahnya di Jogja, di Pulau Jawa, bahkan sampai Jawa Timur di sana. Ingat, selagi niatnya tulus dan murni untuk menuntut ilmu karena Allah, mereka akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah mereka berkembang untuk menjadi insan-insan yang cerdik dan cerdas serta pandai di bidangnya. Dengan bertambahnya ilmu yang kita miliki, maka bertambahlah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tunduk kita, bertambah patuh kita, merasa kita lebih lemah dan lebih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka suruhan Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ya'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu sekalipun ke negeri Cina. Jarak Arab dengan Cina, Asia itu jauh bapak-bapak. Karena pentingnya ilmu, walaupun menempuh jarak yang sangat jauh, kita masih diperintahkan oleh Nabi Muhammad, oleh syariat Islam untuk memperbolehkan ilmu tersebut. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Barang siapa yang ingin hidup bahagia dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup di negeri akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup pada dua alam ini, mestilah dengan ilmu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Berkenaan dengan ilmu ini, Imam Al-Ghazali, seorang ahli sufi, ulama tasawuf, mengatakan bahwasanya manusia ini dianggap mati. An-nas kulluhum mautah. Setiap manusia itu mati. An-nas kulluhum mautah. Ilal alimun. Setiap manusia itu mereka adalah mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisin. Al mukhlisuna ala khatrin azim. Setiap manusia itu, kata Imam Al-Ghazali, mereka adalah mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu tertidur, naum, tertidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Makanya seperti tadi, ilmu tanpa diamal seperti atau diibaratkan seperti pohon tidak berbuah. Banyak kita tanam pohon di ladang kita atau di lingkungan tempat tinggal kita, tetapi tidak berbuah. Apa gunanya pohon? Artinya tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka setiap manusia itu mereka adalah mati kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tertidur kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya.
Orang-orang yang mengamalkan ilmunya muqtarun, tertipu, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Jadi manusia itu dianggap mati, dinyatakan tidak ada ya, kenyataannya ya, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tersebut tertidur naum, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya tertipu, kecuali orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini mampu mengunggahkan, mampu memberikan stimulasi, dorongan, spirit, semangat kepada kita sebagai kepala keluarga. Kita dorong anak-anak kita untuk mengenyam, untuk merasakan pendidikan, baik pendidikan formal ataupun informal. Apalagi ilmu-ilmu agama sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk membina, kemudian melatih kepribadian berkarakter. Pendidikan agama tentunya dimulai dari pendidikan Al-Quran. Mudah-mudahan saja semuanya itu dengan Hari Pendidikan Nasional ini tahun 2025 ini, mari kita cinta terhadap ilmu, cinta terhadap pendidikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu terus berjalan, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali yang tidak merugi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan atas dasar imannya, orang-orang yang selalu sehat menasehati di dalam kebenaran dan sehat menasehati di dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.